Bagian 2. Konsep ilmiah Ahlussunnah. Dalil qiyas dalam ibadah. Kata Wahabi, kami menolak qiyas dalam ibadah, karena termasuk bidah dolalah alias sesat. Sunni menjawab, secara umum kaum Wahabi memang menolak qiyas, baik dalam ibadah maupun selain ibadah, kecuali dalam kondisi terpaksa dan dalam konteks yang terbatas. Karena itu, dalam penggunaan qiyas, kaum Wahabi sangat dekat dengan mazhab Zahiri. Tentu saja sikap mereka yang anti qiyas tersebut tertolak, baik secara rasional maupun ditinjau dari aspek dalil naqli. Demikian ini bisa dipaparkan dalam penjelasan berikut ini. Pertama, Islam merupakan agama yang sempurna pada masa Nabi, karena aturan-aturan syariatnya mencakup terhadap semua aspek kehidupan. Akan tetapi cakupan tersebut ada kalanya dengan nas atau teks secara eksplisit, sorohah, ada kalanya secara isyarat atau implisit, dan ada kalanya secara istinbat. Proses penggalian hukum melalui ijma atau qiyas. Seandainya Islam itu sempurna dan aturan-aturan syariatnya bersifat paripurna dengan teks-teks yang bersifat eksplisit saja, tentu umat Islam tidak membutuhkan lagi dalil ijma dan qiyas. Dan tentu saja dalil-dalil agama akan terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Demikian ini jelas tidak pernah dikatakan oleh siapapun dari kalangan ulama. Jika qiyas dalam ibadah tidak ada, tentu saja tidak butuh terhadap firman Allah. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Quran Surat An-Nisa, Surat keempat ayat ke-83. Seandainya penggunaan qiyas dalam ibadah termasuk menuduh bahwa Islam belum sempurna, atau Rasulullah belum menyelesaikan risalahnya, tentu para ulama yang melakukan qiyas adalah orang-orang kafir. Padahal yang melakukan qiyas dalam ibadah adalah para sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid. Apakah mereka termasuk orang kafir? Tentu saja tidak. Para sahabat dan para imam telah melakukan qiyas dalam hal ibadah. Kedua, para sahabat dan pengikut mereka telah melakukan qiyas dalam hal ibadah, sebagaimana dalam beberapa kasus berikut ini. 1. Khalifah Umar bin Al-Khattab menjadikan satu irkin sebagai mikat bagi penduduk Irak ketika menunaikan ibadah haji, melalui ijtihad atau qiyas dengan dianalogikan pada Kon, sebagai mikat bagi penduduk Najd. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. Ibnu Umar berkata, setelah dua kota Basrah dan Kufah ditaklukkan, mereka mendatangi Khalifah Umar, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah menjadikan Kon sebagai batas mikat bagi penduduk Najd, dan itu jauh dari jalan kami. Dan apabila kami hendak ke Kon, kami terasa berat. Umar menjawab, lihatlah daerah yang lurus Kon di jalan kalian. Lalu, Umar menjadikan satu irkin sebagai batas mikat bagi penduduk Irak, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 1531. As-Syaukani berkata, dari redaksi hadis di atas, tampaknya Khalifah Umar menetapkan satu irkin sebagai batas mikat berdasarkan ijtihad atau qiyas. Dalam riwayat Ahmad nomor hadis 4455, terdapat tambahan, bahwa para sahabat menganalogikan satu irkin dengan Kon. 2. Para sahabat, dipimpin Khalifah Umar, menetapkan hukuman had bagi peminum khamar dengan 80 cambukan, dengan dianalogikan pada hukuman qazaf atau menuduh berzina dengan alasan bahwa peminum khamar itu mabuk. Jika mabuk dia akan meracau. Jika meracau, akan membuat tuduhan dusta. Sedangkan hukuman had penuduh zina adalah 80 cambukan.
Karena itu para sahabat mencambuk peminum khamar dengan 80 cambukan. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة. Ali berkata, Nabi mencambuk 40 kali, Abu Bakar 40 kali, dan Umar 80 kali, dan semua itu adalah sunnah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4554. Para ulama salaf setelah generasi sahabat juga melakukan qiyas dalam hal ibadah. Para ulama tabi'in dan para imam mujtahid banyak sekali melakukan qiyas dalam hal ibadah. Hal ini bisa dicontohkan dalam banyak kasus antara lain kasus hukum zakat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ilah atau alasan kewajiban zakat dalam pertanian dan buah-buahan adalah faktor yang dapat menguatkan dan dapat disimpan. Oleh karena itu mereka mewajibkan zakat terhadap gandum, syair, jagung, kurma, kacang, kacang himis, kacang turmus, dan julban. Bahkan mazhab Maliki mencatat 20 jenis hasil pertanian yang wajib dizakati. Padahal yang dijelaskan oleh Nabi hanya 5 jenis saja, dengan alasan sama-sama menjadi makanan yang menguatkan dan dapat disimpan. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, menurut pendapat yang paling populer dari beliau, alasan atau ilah wajib zakat dalam pertanian adalah dapat dikeringkan dan mampu bertahan al-yabas wal baga. Oleh karena itu, setiap hasil pertanian atau buah-buahan yang dapat dikeringkan dan mampu bertahan, wajib dizakati. Hal ini seperti gandum sult, beras, gandum duken, kacang masi, buah cumin, biji rami, biji mentimun, kerai, biji lobak, sesame, badam, kenari, kemiri dan lain-lain. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa alasan atau ilah wajib zakat pada pertanian dan buah-buahan adalah dapat mendatangkan hasil dan dapat dikembangkan al-istiglal wan nama. Oleh karena itu, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada setiap tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang keluar dari dan bumi, yang bertujuan diambil hasilnya dikembangkan. Sehingga seandainya seseorang memiliki lahan, ditanami bambu atau rumput, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Di sisi lain, para sahabat dan generasi berikutnya juga banyak melakukan tambahan ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Antara lain, 1. Khalifah Umar bin Al-Khattab mengumpulkan umat Islam dalam salat tarawih pada seorang imam, padahal Rasulullah belum pernah mengumpulkan mereka pada satu orang imam. Khalifah Umar berkata mengenai kebijakan tersebut, sebaik-baik bidah adalah tarawih ini. 2. Dalam bab zakat, Khalifah Umar menambah jenis kewajiban zakat, yaitu zakat kuda. Padahal Rasulullah belum pernah mengambil zakatnya kuda. Pendapat senada juga diambil oleh Khalifah, Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit. 3. Banyak dari kalangan sahabat yang melakukan tambahan, dalam bacaan talbiyah mereka ketika menunaikan ibadah haji, melebihi bacaan talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka antara lain, Abdullah bin Umar dalam riwayat Muslim dan lain-lain. 4. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dengan sanad yang sahih. أن أنس بن مالك شهد جنازة رجل من الأنصار قال فأظهروا الاستغفار فلم ينكر ذلك أنس. Dari Ibnu Sirin, bahwa Anas bin Malik menghadiri jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Lalu orang-orang membaca istighfar dengan suara keras. Ternyata, Anas tidak mengingkari terhadap mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 4080. Dalam hadis di atas, Anas bin Malik tidak mengingkari atau memprotes mereka yang membaca istighfar dengan suara keras di hadapan jenazah. Padahal bacaan tersebut belum pernah dilakukan pada masa Nabi. Dalam kitab-kitab hadis masih banyak kasus-kasus lain, di mana para sahabat melakukan hal-hal yang belum pernah ada pada masa Nabi. Semuanya menunjukkan bahwa ijtihad dan qiyas dalam masalah ibadah telah dipraktekkan sejak masa sahabat. Oleh karena itu,
para ulama salaf berikutnya juga melakukan qiyas dalam ibadah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, berikut keterangannya. وسئل أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أم بعده وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر فقال القنوت بعد الركوع ويرفع يديه وذلك على قياس فعل النبي في القنوت في الغداة. Al-Imam Ahmad ditanya tentang kunut dalam sholat witir. Sebelum ruku atau sesudahnya, dan apakah dengan mengangkat tangan dalam doa ketika sholat witir. Beliau menjawab, kunut dilakukan setelah ruku, dan mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Demikian ini dikiaskan pada perbuatan Nabi dalam kunut salat subuh. Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Wahabi Saudi Arabia, yang wafat beberapa waktu yang lalu, juga melakukan qiyas dalam bab ibadah. Dalam hal ini, beliau berfatwa, حكم رفع اليدين في دعاء الوتر. ما حكم رفع اليدين في الوتر؟ يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر، لأنه من جنس القنوت في النوازل، وقد ثبت عن النبي أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل. خرجه البيهقي بإسناد صحيح. hukum mengangkat kedua tangan dalam doa witir. Soal, bagaimana hukum mengangkat kedua tangan dalam salat witir? Jawab, disyariatkan, dianjurkan, mengangkat kedua tangan dalam kunut salat witir, karena termasuk jenis kunut nazilah yang dilakukan. Karena ada bencana, dan telah sah dari Nabi, bahwa beliau mengangkat kedua tangannya dalam doa kunut nazilah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah dengan sanad yang sahih. Keterangan ini ada pada kitab Syekh bin Bas, yaitu, Fatawa Islamiyah, Juz 1 halaman 349, dan Majmu, Fatawa wa Maqalat al-Mutanawayah, Juz 30 halaman 51. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa qiyas termasuk sumber pengambilan hukum syariat, termasuk dalam ibadah. Sedangkan asumsi sebagian kaum Wahabi bahwa qiyas tidak boleh dilakukan dalam bab ibadah, jelas tertolak, karena tidak memiliki landasan dari Al-Quran, Sunnah dan tradisi para sahabat dan kaum salaf. Setelah pemaparan semua ini, Wahabi berkata, berarti kaedah yang disebarkan oleh ustadz-ustadz kami, bahwa tidak ada qiyas dalam ibadah, adalah tidak benar. Sunni menjawab, jelas tidak benar dan batil.